Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Bangunlah dengan Hikmat, ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Bacaan utama Kitab Amsal pasal 24. Ayat inti, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Kitab Amsal pasal 24 ayat 3. Renungan, setiap orang ingin memiliki kehidupan yang kokoh, keluarga yang kuat, iman yang teguh, hubungan yang baik, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi kitab Amsal pasal 24 mengingatkan bahwa kehidupan yang kokoh tidak dibangun terutama dengan kekayaan, kepandaian manusia, atau kekuatan diri. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Kitab Amsal pasal 24 ayat 3. Rumah dalam ayat ini dapat menggambarkan kehidupan kita. Sebuah rumah tidak menjadi kokoh hanya karena tampilan luarnya indah. Fondasinya harus kuat. Demikian juga kehidupan Kristen. Kita membutuhkan hikmat yang berasal dari Allah sebagai dasar dalam mengambil keputusan, berbicara, bekerja, mendidik keluarga, dan menghadapi masalah. Kitab Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Kesulitan akan datang. Masalah tidak selalu dapat kita hindari. Namun, Tuhan ingin membangun di dalam kita iman yang tidak mudah runtuh ketika badai kehidupan datang. Ellen G. White menekankan bahwa prinsip-prinsip dalam kitab Amsal merupakan sumber hikmat praktis, termasuk ketekunan, kejujuran, penghematan, penguasaan diri, dan kemurnian. Ia menulis bahwa prinsip-prinsip ini merupakan rahasia keberhasilan yang sejati. Education halaman 135. Kitab Amsal pasal 24 juga mengajarkan kita untuk tidak berhenti berbuat baik. Ayat 11 berkata, "Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan." Artinya, hikmat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Hikmat itu harus membuat kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita dipanggil untuk menolong, menguatkan, menghibur, mendoakan, dan membawa orang kepada Kristus. Kemudian pada ayat 16 terdapat janji yang sangat indah. "Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana." Perhatikan, orang benar bukan berarti orang yang tidak pernah jatuh. Orang benar adalah orang yang ketika jatuh mau bangun kembali bersama Tuhan. Mungkin hari ini ada yang merasa gagal. Jangan menyerah, kegagalan bukan akhir cerita ketika tangan Tuhan masih memegang kita. Datanglah kepada Kristus, akui kelemahan kita dan bangun kembali dengan kekuatannya. Ellen White juga mengingatkan bahwa dalam kehidupan Kristen, kita tidak boleh hidup dalam kemalasan rohani. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh bersama Allah. Ia menegaskan bahwa kita tidak dapat diselamatkan dalam kemalasan dan ketidakaktifan. Kehidupan Kristen menuntut kerjasama yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Christ Object Lessons halaman 280. Pelajaran untuk hari ini, bangunlah kehidupan kita di atas hikmat Tuhan. Ketika jatuh, bangunlah. Ketika menghadapi masalah, berdoalah. Ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan, ulurkan tangan. Ketika harus mengambil keputusan, carilah hikmat dari firman Tuhan. Jangan membangun hidup di atas pasir kepandaian manusia. Bangunlah di atas Kristus dan firman-Nya. Doa kita, Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu mengajarkan kami bagaimana membangun kehidupan yang kokoh. Berikan kami hikmat dari surga, kekuatan ketika menghadapi kesesakan, dan hati yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Bila kami jatuh, tolong kami bangun kembali. Jadikan hidup kami rumah yang dibangun di atas Kristus, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.